warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Gita Sylvia Ramadhani dari kelas 10 ADP 5. Di sini saya akan mengulas materi tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang pertama, latar belakang masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia salah satunya berkat pernikahan. Jalur pernikahan ini bertempuh pada ulama sekitar abad ke-11 hingga ke-13 Masehi. Para saudagar muslim dari Gujarat, Arab, Benggala, dan lainnya menikah dengan orang Indonesia. Widriyati menyebut umumnya saudagar yang menikah adalah orang-orang kaya dan terpandang. Islam diterima di Indonesia karena beberapa faktor diantaranya. 1. Ajaran Islam yang sederhana. 2. Ajaran Islam yang mudah dimengerti dan tidak memerlukan biaya besar untuk beribadah. 3. Tidak mengenal kasta. Dalam Islam, semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang membedakan hanya amal perbuatan. Keempat, akulturasi budaya. Para pedagang Islam yang menetap di Indonesia melakukan akulturasi budaya lokal dengan ajaran Islam. Proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Meski terdapat beberapa pendapat mengenai kedatangan agama Islam di Indonesia, banyak ahli sejarah cenderung percaya bahwa masuknya Indonesia pada abad ke-7 berdasarkan berita Tionghoa II Aman dinasti Tang abad ke-7. Terdapat permukiman perdagangan Islam di Arab di desa Baros, daerah pantai barat Sumut. Dan ada beberapa saluran penyebaran ajaran Islam di Indonesia, di antaranya 1. Perdagangan. Diperkirakan Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 hingga ke abad 11. Para pedagang Islam juga berperan sebagai mubalik. Yang kedua, pernikahan. Para pedagang Islam yang menetap di Indonesia menikah dengan penduduk setempat. Pernikahan ini membentuk keluarga muslim yang dapat menjadi pertanda perkembangan masyarakat. Ketiga, pendidikan. Para dai menyebar Islam ke wilayah baru, salah satunya Indonesia. Mereka mendirikan pondok, pesantren, dan memiliki banyak murid atau santri. Keempat, beberapa strategi kesenian diterapkan dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya Jawa. Kelima, politik. Politik Islamisasi lewat saluran politik merupakan upaya yang dilakukan untuk mengislamkan seorang raja. Keenam, tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran untuk mendekatkan diri serta mengenal Tuhan dalam agama Islam. 7. Dakwah. Dakwah ialah para pedagang Islam juga berperan sebagai mubalik. Oke, tentang masuknya ajaran Islam ke Indonesia sudah selesai, dan sekarang materi kita tentang menceritakan yaitu tentang G30 SPKI, yaitu latar belakangnya G30 SPKI, yaitu meletusnya peristiwa G30 SPKI disebabkan oleh persaingan politik. PKI sebagai kekuatan politik merasa khawatir dengan kondisi kesehatan Presiden Soekarno yang kian memburuk. Pada awal Agustus 1965, Presiden Soekarno tiba-tiba pingsan. Setelah berpidato, banyak pihak yang beranggapan bahwa usia Bapak proklamator itu tidak akan lama lagi. Muncullah pertanyaan besar tentang siapa yang akan menjadi pengganti Presiden Soekarno nantinya.
Hal ini menyebabkan persaingan semakin tajam antara PKI dengan TNI. Kronologi G30 SPKI. Awal pemberontakan. Saat Ade Irma Suryani selamatkan ayahnya dari tragedi 30 SPKI, peristiwa 30 SPKI terjadi pada 30 September sampai 1 Oktober tahun 1965. Pada tanggal 30 September 1965, kegiatan koordinasi dan persiapan selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 1965. Dimulainya penculikan dan pembunuhan para perwira TNI. Gerakan 30 September 1965 berada di bawah kendali Letkol Untung dari Komando Batalion A Resimen Cakrabirawa. Letkol Untung menunjuk Letudul Arif menjadi ketua pelaksanaan penculikan. Pasukan pergerakan mulai pukul 3 subuh. 6 jenderal menjadi korban penculikan dan pembunuhan, yakni Legend Ahmad. Pembunuhan yakni Legend, yaitu ada Ahmad Yani, Maijen R. Supratman, Maijen Harjono, Maijen S. Parman, Brigjen DJ Taijatan, dan Brigjen Sutoyo, dan satu lagi perwira yakni Letu Yere Tendean. Keseluruhannya dimasukkan ke dalam lubang di kawasan Pondok Gede, Jakarta. Satu jenderal selamat dalam penculikan ini yakni Jenderal A.H. Nasution, namun putri yang menjadi korban yakni Ade Irma Suryani serta Aji
petunjuk polisi Sukitman yang berhasil lolos dari penculikan PKI. Pasukan pemerintah menemukan lokasi jenazah para perwira di lubang sumur tua yang disebut lubang buaya. Pada 4 Oktober 1965 dilakukan pengangkatan jenazah tersebut dan keesokan harinya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Para perwira yang gugur akibat pemberontakan ini diberi penghargaan sebagai pahlawan revolusi. Sejarah Orde Baru. Kekuasaan terlama Indonesia jatuh karena tuntutan rakyat. Setelah berita tersebut menyebar luas, demonstrasi anti PKI mulai berlangsung di Jakarta. Operasi penumpasan juga berlanjut dengan menangkap orang-orang yang dianggap bertanggung jawab pada peristiwa itu. Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966 atau bisa disebut Super Semar yang diduga menugaskan Soeharto untuk mengambil alih. Soeharto kemudian mengeluarkan larangan terhadap PKI dan ormas-ormas di bawahnya. Oke, sekian materi dan penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.